mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami Bapa. Sucikan kami, bahkan layakkan kami Tuhan. Seberapa kami yang hadir Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami datang sungguh-sungguh Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami Bapa. Berkatilah Tuhan puji-pujian kami. Bertahtalah Tuhan atas puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan jamal-Mu pagi hari ini Bapa. Jamal-Mu yang begitu memulihkan setiap kami Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan, selamanya segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan, selamanya segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini Tuhan. Kebaikan dan kebangkitan-Mu membuat kami menang di dalam segala perkara. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mampu dan sanggup melakukan segala hal di dalam hidup kami. Karena Engkau yang hidup di dalam hidup kami lebih besar Tuhan dari segala sesuatunya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terlebih ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada kuasa yang lain ya Tuhan yang bekerja selain kuasa-Mu. Tidak ada kuasa yang lain ya Tuhan yang sanggup ya Bapa menembus kuasa-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, mari Engkau berdaulat atas ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkaryalah Tuhan di dalam ibadah kami. Berikan pengurapan yang khusus bagi setiap kami. Terlebih umat-Mu dan hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini.
Kami percaya ya Tuhan, kuasa kebangkitan, kuasa yang besar, memberi kemenangan di dalam ibadah kami bagi setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Yang siap katakan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan kami Bapa. Hanya kepadamu lah pengharapan kami. Kau segalanya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Seperti sarindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa itu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Kaulah kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau berbicara bagi kami semua. Karena kami yakin pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah pertama ini Bapa, ada sebuah berkat yang kami terima dari peristiwa di mana kebangkitan-Mu sudah terjadi. Kami percaya Tuhan,
Kami hidup di dalam kemenangan. Kami hidup di dalam mukjizat. Kami hidup di dalam pemulihan. Dan kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini Tuhan, mari Engkau berkati kami semua yang ada di tempat ini. Baik yang ada di rumah, baik mereka yang mendengarkan sarana media kami. Mari Bapa berkati mereka semua, sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Mari Engkau lakukan Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu sedang terjadi bagi para pendengar-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Mari Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan kita, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Dan saya selalu bertanya bagaimana kabar pagi hari ini. Dan saya percaya juga yang di rumah juga baik-baik saja. Saudara yang terkasih, saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman. Saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ini berbicara, ya saudara juga menyimak di dalam Alkitab saudara. Mari kita renungkan ini suatu pelajaran yang sangat luar biasa, ya, yang mana peristiwa Petrus ini adalah pelajaran bagi kita gereja Tuhan, yang mana peristiwa kebangkitan Yesus, murid-murid pada lari semua. Mereka pada lari, ya, mereka mengalami ketakutan, ya. Itulah sebabnya pagi hari ini saudara, jangan lagi ada ketakutan dalam diri saudara. Saya rindu supaya firman ini sering kali saya bagikan. Tetapi ada satu hal yang mana Petrus ini mengalami yang namanya kekacauan, kegundahan, gelisah. Karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia lari. Ya, dia menyelamatkan dirinya. Dia merenungkan betapa hari-hari dia mengikuti Yesus. Di situ bergejolak hatinya. Mungkin gelisah, mungkin takut, cemas. Mungkin dia tidak enak hati, ya. Betapa dia sudah menyangka, sudah diperingati oleh Yesus. Bahkan hari-hari ini saya mau berkata kepada gereja Tuhan, adakah kita mau mengalami sama seperti Petrus ini, atau kita mau mengalami yang namanya berjalan bersama Tuhan? Tanpa ketakutan, gelisah, tanpa yang namanya hidup di dalam kekecewaan. Saudara yang terkasih, mari kita lihat dulu. Saya ayat per ayat saya ingin membagikan. Di dalam kitab Yohanes pasal 21. Ya, ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka pergi ke laut. Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan." Bayangkan, orang yang sudah kenal Yesus, orang yang sudah mengalami pertolongan, orang yang sudah mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa mukjizat demi mukjizat. Tetapi perkataan orang yang lemah, perkataan orang yang lagi gelisah, perkataannya orang yang lagi, mungkin mereka mengalami, Petrus mengalami yang namanya kekacauan dalam kehidupannya dia setelah dia meninggalkan Yesus. Saudara, menentukan perkataan. Siapa yang menjadi ukuran standarnya? Petrus berkata, "Aku mau cari ikan." Dari lihat, orang lemah. Ini sebuah peristiwa dalam Matius 15 ayat 14 itu, orang buta menuntun orang buta. Jadi kalau saudara mengalami kelemahan, saudara mengalami yang namanya keputusasaan, kekecewaan,
mengalami yang namanya kebingungan, ya, perkataan saudara ketika saudara dulunya dilihat orang yang benar-benar menjadi panutan. Tetapi ketika dia dalam kelemahan, dia kembali mencari ikan kembali. Berbahayanya, murid-murid yang lain ikut apa kata Petrus. Berbahaya sekali kalau kita dalam posisi yang namanya kehilangan pengharapan, terus kita menjadi melihat panutan orang lain yang justru orang itu dalam kelemahan, maka orang buta akan menuntun orang buta. Ayat ini berkata, jatuhnya ke lubang sama-sama dua-duanya jatuh. Jadi kalau kita mengalami yang namanya depresi, yang namanya kesulitan, kebingungan, saudara harus cari orang kuat. Cari orang lemah, jadi lemah. Bayangkan, murid-murid di sini dikatakan ada yang namanya Thomas. Ya. Ada yang namanya Bartolomeus. Ya. Coba saudara lihat ayat ketiga ini. Anak Zebedeus, ya. Di situ juga dikatakan ada Nathanael. Coba lihat. Orang-orang luar biasa yang pernah mengalami mukjizat Yesus, mengikuti selama 3,5 tahun pelayanan Yesus. Tetapi ketika satu pribadi ini lemah, ya, maka dampaknya adalah ketika kita melihat, ketika kita mengikuti orang yang lemah, maka tidak sedikit juga kita mengalami yang namanya tidak dapat apa-apa. Saudara lihat, saudara mau mengikuti, kalau setiap saudara mengalami yang namanya persoalan, maka saudara harus menjumpai orang yang menguatkan di dalam doa, orang yang menguatkan di dalam kebenaran firman, orang yang menguatkan saudara supaya beriman. Tetapi kalau kita menjumpai orang, justru dia dalam kelemahan, berbicara tentang kelemahan, maka murid-murid itu pun juga jadi lemah, dan dia juga tidak dapat apa-apa. Ini perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Nah, saudara perhatikan, ya, di dalam kebenaran ini, jangan salah mengambil sebuah keputusan, itu yang pertama. Ketika saudara yang namanya, ya, saat dalam keadaan kacau atau gelisah, belajar cari Tuhan. Petrus salah mengambil sebuah keputusan. Dia kembali lagi menjadi penjala ikan. Padahal pada waktu perjumpaan pertama dengan Yesus, bagaimana dia mengalami yang namanya, ya, ikan yang berkelimpahan. Dan dikatakan di dalam perjumpaan dengan Yesus, mari ikut aku. Dan di situ selama dia mengikut Tuhan, banyak sekali dia mengalami mukjizat. Tetapi ketika meninggalkan Tuhan, makanya ayat ini saya mau berkata kepada saudara, ya, coba lihat. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, salah satu membacakan. Ya. Jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Petrus tidak tenang, dia dikejar-kejar perasaan bersalah. Dia menyangkal 3 kali. Kalau kita ada dalam posisi perasaan bersalah, belajar tenang. Karena kalau gerasa gerusuk, tabrak sana, tabrak sini, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Mencari pembenaran diri,
mencari orang-orang yang sepaham dengan saudara. Mencari orang-orang yang sepaham dengan hati saudara. Padahal ketika saudara menjumpai orang-orang, tidak sedikit Tuhan mengirim supaya apa? Supaya firman disampaikan. Ada nasihat, ada teguran. Justru itu yang menyelamatkan saudara. Betul? Tetapi kita ingin berusaha mendengar. Supaya bagaimana perasaan hati kita. Supaya kita ada kesepahaman. Makanya tidak heran. Murid-murid itu ikut apa kata Petrus. Saya mau cari ikan. Yang lain ikut. Saudara. Sudah nggak dapat ikan. Semua nggak dapat ikan. Sepanjang malam mereka tidak mendapat ikan. Maka saudara harus dikuatkan dengan firman. Ya, kalau saudara salah jalan, Petrus kehilangan kendali, dia kehilangan kemudi, dia kehilangan arah, dia kehilangan barometer yaitu Yesus. Dia lari untuk menyelamatkan dirinya, dan dia kembali dengan kemampuan, dengan logikanya dia. Setiap kita tidak mengandalkan Tuhan sama kayak Petrus ini. Mengandalkan kemampuan, mengandalkan kehebatan, mengandalkan skill, ya, mengandalkan apa yang menjadi milik kita. Petrus punya jala, punya ikan, punya pengikut, dan Tuhan mau berbicara kepada gereja Tuhan. Peristiwa kebangkitan ini belajar dari Petrus. Ya, kalau kita mengandalkan pribadi kita, engkau tidak akan dapat apa-apa. Amin ya. Keputusan yang salah. Mengambil sebuah keputusan yang salah. Kalau saudara kacau, saudara lagi bingung, saudara lagi stres, maka 1 Petrus berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Pertama itu tenangkan hati. Belajar untuk tenangkan hatimu. Jangan lagi melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan membicarakan lagi sebab akibatnya. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain dia katakan, kuasailah dirimu itu, belajarlah. Supaya kita itu datang ke hadirat kalau dia bilang. Ya, datang ke dalam hadirat. Ya. Di situ ada jawaban. Ya. Kalau saudara mencari orang untuk mencari nasihat, saudara tidak cari nasihat Yesus lewat doa, lewat baca firman, banyak kegagalan terjadi. Betul ya? Betul ya? Setuju ya? Oke, sekarang saya mau masuk dalam poin yang kedua. Hal yang harus diperhatikan, masih dalam poin pertama, adalah pertama, menjaga hati. Hati ini perlu dijaga. Jangan kacau, jangan gelisah, jangan takut, jangan semua serba tertutup. Hati ini kunci berkat. Marah, kecewa, ya. Di sini Tuhan berkata bahwa jadilah tenang. Untuk masuk ke dalam hadirat, kuncinya hati harus dijaga. Ya. Sering kali saya berbicara, ibunya berbicara, belajar untuk mengalah, belajar untuk berkata yang bijaksana, belajar untuk menguasai hati, dan belajar itu semua. Yang kedua, dikatakan mengandalkan Tuhan. Petrus ini nelayan ulung. Hebatnya, waktu dia pelayanan Yesus, dia tinggalkan semua. Ternyata Petrus ini masih punya aset, masih punya jala, masih punya perahu. Dan ketika dia masih punya ini nalar seorang pebisnisnya yang dulu, seorang penjala ikan. Nah dia mau gunakan itu kembali. Dia tanggalkan kehebatan Yesus waktu pertama kali dia berjumpa. Dia mau coba-coba tidak mengandalkan Tuhan. Nah, lihat yang ketiga,
ketakutan menghilangkan kekuatan. Saudara, kalau takut, serba takut, dipikirkan takut, melangkah takut, ke kiri takut, ke kanan takut, ke depan takut, ke belakang takut. Di dalam pikiran saudara, ketakutan dan ketakutan, maka itu yang akan terjadi. Jadi, ketakutan akan menghilangkan kekuatan. Di dalam kekuatan itu ada hikmat. Di dalam kekuatan itu ada yang namanya iman. Di dalam kekuatan itu ada pengharapan. Ada ketekunan. Ada kesetiaan. Ada ketaatan. Kalau serba takut, maka yang dia dapatkan tidak ada apa-apanya. Tidak mendapatkan apa-apa. Itu pelajarannya ini. Nah, lihat. Terus, jangan pernah menyepelekan kerja Tuhan. Mencemooh. Menyangkal. Apalagi yang namanya mengkhianati. Sama seperti Yudas mengkhianati. Menyangkal artinya, saudara, jangan pernah dalam diri kita lebih hebat kemampuan kita daripada kemampuan Tuhan bekerja. Kadang-kala kita berpikir, semua ini kalau tidak saya kerjakan dengan banting tulang, kalau saya tidak melakukan dari pagi sampai malam, bahkan ketemu pagi, maka tidak ada keberhasilan dalam diri saya. Belajar sama Petrus, sepanjang malam dia tidak dapat apa-apa. Perhatikan. Jangan di dalam diri kita ada kata-kata, ya, membelakangi, menjauhkan, tidak percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. Yesus bangkit, dia sanggup menggeser batu. Peristiwa kebangkitan ini sanggup juga menggeser persoalan batu-batu, persoalan hidup. Amin. Saudara lihat, poin yang kedua, ini dia. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat keempat. Mari kita lihat ayat keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itulah adalah Yesus. Di saat ada persoalan, Yesus sering menghampiri kita. Yesus itu sering datang di dalam hati nuranimu. Berdoa ya nak, aku ingin bicara. Tapi sering kali kita mengabaikan. Kita tidak mengenal kuasa kebangkitan. Kita tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Sama dengan Petrus, bahkan murid-muridnya, dia tidak kenal. Yang berdiri di dekatnya itu adalah Yesus. Berapa banyak di dalam diri kita tidak bisa mengenal lebih dekat. Yang kita tahu tangannya, tetapi kita tidak mau tahu hatinya. Kita tidak mau mengerti pikirannya. Kita minta tangannya terus supaya berbuat. Kalau tangannya tidak berbuat, maka perkataannya, pikirannya sulit kita cerna. Sama seperti Petrus. Padahal dia punya pengalaman bersama Yesus perjumpaan pertama. Ya, dalam kitab Matius, Markus, Lukas dijelaskan di situ. Bagaimana dia berjumpa
Dan dijadikan dia Petrus sebagai murid. Ya. Perjumpaan yang kedua ini, mereka tidak kenal. Satu pun tidak kenal. Kenapa? Saudara lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan dikatakan, tetaplah, sedikit kata, cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Kalau gelisah, kalau bingung, kalau dalam keadaan kekacauan, tetaplah berdoa. Di ayat sebelumnya bersukacitalah. Bahkan dikatakan sesudah ayat tetap berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Baik tidak baik keadaanmu, tetaplah berdoa. Kalau saudara ingin mengenal kebaikannya, kalau mau mengenal mukjizatnya, kalau mau melihat bagaimana pertolongannya, tetaplah berdoa. Amin ya, tetaplah berdoa, itu kunci. Nah, saya ingin membawa dalam peristiwa 40 hari ini konsep kerajaan Allah. Bagaimana kalau kita melihat konsep kerajaan Allah ini bagi penjala ikan? Bagaimana konsep kerajaan Allah ini bagi penjala manusia? Penjala ikan yang terjun dalam dunia sekuler? Usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan? Bagaimana? Saudara lihat baik-baik. Di dalam ayat selanjutnya. Poin ketiga. Ayat yang kelima. Tolong salah satu membacakannya. Ini kuncinya ya, saya kasih tahu sebuah rahasia. Tuhan itu mengerti kalau tidak ada apa-apa. Tuhan mengerti kita tidak punya apa-apa. Makanya dia tanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Tidak ada. Adakah lauk pauk? Dia jawab, tidak ada. Saya mau kasih pengertian ini konsep kerajaan Allah. Ketika Tuhan bertanya, apa yang kita tidak miliki, maka dia akan berkata, Allah kita, Allah yang memberi. Amin ya. Awal mulanya Petrus tidak dapat apa-apa. Awal mulanya kita pun juga di dalam kesulitan. Tetapi ketika ditanya kita jujur kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin memberkati. Tuhan ingin memberikan. Tetapi yang saya mau ajarkan kepada kita adalah kita ini banyak yang tidak mengenal cara kerja Tuhan. Saya ingin ajarkan hari ini cara kerjanya. Tangkap esensinya. Tangkap apa yang terjadi lewat peristiwa kebangkitan ini. Saudara lihat di dalam poin selanjutnya. Ayat ke-6. Salah satu membacakan ayat ke-6. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke kanan, maka akan peroleh. Terus, karena banyaknya ikan, kalau di dalam terjemahan BIS, FAYH, di situ dikatakan lalu. Dengan kehadiran Yesus yang mereka tidak kenal, Tuhan mau bekerja. Tuhan tidak berkata gini, kamu kenal dulu aku, kamu taat dulu aku,
kamu setia dulu aku. Kadangkala Tuhan itu juga bekerja ketika kita berseru kepada Dia dan kita tidak mengerti bagaimana maksud hatinya. Kalau Dia sudah berkata bahwa Dia akan melakukan, Dia melakukan. Tetapi yang dibutuhkan Petrus akhir zaman adalah ketaatan. Ketaatan loh ya. Saudara lihat ketaatan ini. Taat dengan suara Tuhan. Yang paling pertama itu taat dengan suara Tuhan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, maka 1 Timotius berkata bilang, ya, di dalam 1 Tesalonika, berdoa. Di situ saudara ketemukan suara Tuhan. Di dalam doa ada suara Tuhan. Amin ya. Dan lihat yang kedua, melangkah sesuai dengan instruksi. Tahu maksudnya instruksi Tuhan? Di dalam Alkitab ada sudah banyak disampaikan instruksi-instruksi. Maleaki instruksi. Saudara sering dengar Maleaki 3 ayat 10, instruksi. Saudara melihat bagaimana yang namanya korban bakaran, korban syukur, korban yang namanya korban curahan itu instruksi. Untuk menurunkan hujan itu ada instruksi. Tebarkan jala ke kanan. Kenapa tidak ke kiri yang sering saya sampaikan. Tetapi ini berbicara ketaatan. Orang yang taat akan melihat hasil. Nah, lihat baik-baik. Yang selanjutnya dikatakan jala. Jala ini berbicara tentang sarana. Wadah. Di dalam pelayanan Elisa itu buli-buli. Sementara saudara berdoa, tetapi saudara tidak menyiapkan jala. Sementara Petrus mendengar instruksi Tuhan, tetapi bagaimana cara menangkap ikan kalau tidak menyiapkan jala? Bagaimana saudara mau diberkati kalau saudara tidak menyiapkan sarana? Wanita janda yang mengalami kesulitan, ya, mengalami yang namanya utang piutang dan anaknya itu ditahan dijadikan budak. Dia ngomong sama Elisa, Elisa, aku punya persoalan. Elisa bilang begini, apa yang ada padamu? Ada minyak sedikit dan buli-buli. Orang miskin punya buli-buli satu. Kalau untuk diberkati, untuk membayar hutang piutangnya, hanya punya satu buli, maka dia tidak bisa menyelesaikan hutang piutang. Saudara mau melihat berkat, mau bagaimana cara Tuhan memberkati? Kalau saudara tidak melangkah di dalam melaksanakan, membuat sarana, buli, wadah. Bagaimana caranya ikan itu ditangkap kalau nggak ada jalannya? Saya percaya Pak, dengan iman, ikan-ikan itu masuk sendiri ke kapal. Halo, Tuhan ajar Petrus, tebarkan jala. Sementara, kalau saudara melihat Petrus melihat sebuah jawaban, sarana ini penting. Kalau saudara melangkah dengan pasti, jangan takut. Orang takut itu orang galau, orang yang lagi bingung. Sama dengan Petrus, orang takut tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dalam firman juga dikatakan, kalau di dalam sebuah neraca, masih ada 2 timbangan, ada batu timbangan, maka saudara lihat batu besar, batu kecil, untung rugi. Saudara kalau menghitung untung rugi, saudara akan takut melangkah menyiapkan sarana. Tuhan bilang melangkah, bagaimana Tuhan mau berbicara? Tebarkan jala, jala aku nggak punya. Lu bagaimana kamu cara menangkap ikan? Doa Pak, betul. Apakah dengan doa itu ikan langsung datang masuk ke kapal? Tidak bisa begitu saudara.
Ini konsep. Ini sebuah konsep kerajaan. Saudara mau diberkati, siapkan buli-bulimu. Ya, enggak bisa Pak. Takut Pak. Udah banyak pesaing Pak. Nanti gagal Pak. Nanti kalau rugi bagaimana? Saudara tidak akan pernah nangkap ikan sampai hari ini. Betul ya? Kita belajar Alkitab ini. Betul ya? Nah, saudara lihat. Buah ketaatan, lihat ya, tebarkan jala ke kanan. Berbicara buah ketaatan, artinya ada firman yang keluar. Setiap kita menyiapkan sarana, ingat baik-baik. Setiap kita menyiapkan buli-buli, ingat baik-baik. Setiap kita menyiapkan wadah, ingat baik-baik. Yang membuat berhasil itu firman. Bukan konsep Petrus, logika. Bukan konsep pikiran, saya mampu, saya bisa. Tetapi konsep ini adalah ketaatan. Maka firman yang keluar akan memenuhi buli-bulimu, akan memenuhi jala-jalamu. Peristiwa kebangkitan ini mau diajarkan kepada kita. Aku sudah selesaikan itu semua. Segala kutuk-kutuk, kutuk penyakit, kutuk dosa, kutuk kemiskinan, aku sudah selesaikan itu semua. Semua sudah diselesaikan. Jangan pernah takut. Saudara berhasil, itu karena firman yang keluar dari mulutnya. Ya, jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Yang kelima, ini lagi dia. Ayat yang 5. Ayat 7. Coba lihat. Petrus tidak berpakaian. Tahu arti pakaian? Tahu? Halo? Kebenaran. Pakaian itu berbicara kepercayaan. Kalau saudara dipercaya menjadi bendaharanya Tuhan, kenakan jubah berkat. Jubah menjadi bendahara. Kalau saudara benar-benar mau dipercayakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika Petrus melihat itu Tuhan, dia mengenal bagusnya Petrus. Ketika dia tahu bahwa itu Yesus, dia kembalikan lagi jubahnya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jubah ini juga berbicara bagaimana kehidupanmu menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu jubah. Petrus lepas jubahnya. Ketika dia menjadi jubah pelayan, ya, menjala manusia, dia tanggalkan. Dia menjadi penjala ikan kembali. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, dia pakai lagi jubahnya. Saudara lihat. Saudara kenakan jubah, apa yang akan terjadi? Panggilan itu, apa yang saudara pakai, saudara lihat dampak dan hasilnya. Ketika kita menyadari kuasa Tuhan, ketika kita menyadari kuasa kebangkitan, kita kenakan atribut kita, kita kenakan jubah kita, yaitu mau dipercaya Tuhan. Oh, saudara mau dipercaya Tuhan, ikutin konsep ayat 8, 9 dan seterusnya. Saudara akan lihat bagaimana saudara melihat keberhasilan demi keberhasilan di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pendidikan, dalam setiap yang namanya usaha apapun.
ayat yang ke-8. Anda lihat, 200 hasta itu, saya mencoba terjemahan yang lain, ya, itu 100 meter dari Yesus yang ada di tepi. Kami tinggal, kalau di dalam FAYH, kami tinggal dalam perahu. Petrus ketika tidak mengalami mukjizat, dia rapi-rapikan jalannya, dia rapi-rapikan semua, dia putus asa, dia sudah tidak melihat jawaban sepanjang malam, tidak mendapat ikan. Tetapi ayat 8 berkata, di dalam FAYH firman Allah yang hidup, kami tinggal dalam perahu. Artinya, tunggu sampai mukjizat terjadi. Banyak orang putus asa di sini. Kalau sudah nggak dijawab, ya sudah Tuhan. Memang Tuhan nggak jawab. Tapi ayat ke-8 ini berkata, kami tinggal dalam perahu. Ini dibutuhkan namanya ketenangan. Saudara melakukan semua aktivitas, belajar tenang. Kalau hari ini nggak dijawab, minggu ini nggak dijawab, bulan ini nggak dijawab, belajar tenang dan berdoa. Tunggu sampai mukjizat terjadi. Jangan cari orang yang sudah lemah. Cari orang yang menguatkan, cari orang yang mendoakan, cari orang yang memberitakan kebenaran firman. Perahu ini berbicara hati. Mazmur 37 ayat 7 bilang begini, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Ini bisnya, bahasa Indonesia sehari-hari. Tunggulah dengan sabar sampai ia bertindak. Apa perahu itu? Wadahmu. Apa perahu itu? Tempat pekerjaanmu. Apa perahu itu? Tempat pelayananmu. Apa perahu itu? Rumah tanggamu. Bisnismu. Nantikanlah Tuhan. Kalau dalam terjemahan barunya dia bilang, berdiam dirilah di kaki Tuhan. Berdiam diri, betul ya, terjemahan baru ya. Berdiam dirilah. Kalau dalam bahasa sehari-hari dia bilang, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai ia bertindak. Jangan gelisah. Karena orang yang berhasil hidupnya, jangan gelisah. Lihat orang sukses gelisah. Lihat orang dijawab gelisah. Kenapa dia dijawab? Padahal puasanya cuma 3 hari. Aku puasa 40 hari. Kenapa nggak dijawab-jawab Tuhan? Firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Belajar tenang. Kalau mau sukses, tenangkan hatimu. Jangan tabrak pintu yang tertutup. Jangan tabrak pintu besi. Kita yang benjol. Betul ya? Kalau memang belum jawabannya, belum terjadi jawaban itu, jangan tabrak. Tabrak kiri, tabrak kanan. Kita yang kesakitan sendiri. Maka kalau belum dijawab, saudara berdoa. Pengertian di dalam firman ini, saya bersyukur bahwa pengertian di dalam kebenaran Mazmur 37 ini mengajarkan kita itu sama seperti Mazmur Daud itu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, dikejar-kejar oleh anaknya, harta bendanya, kedudukannya, semua itu hilang, dia belajar bagaimana aku harus tenang dalam hadirat Tuhan. Mazmur Daud ini, dia memuji Tuhan, meninggikan, sekalipun di pelarian, sekalipun dikejar-kejar, sekalipun dia kehilangan, tetapi dia mau belajar
tenang di hadirat Tuhan. Aku ingin menantikan jawaban itu terjadi. Kalau saudara menantikan jawaban Tuhan, maka tidak heran jala itu penuh dengan ikan-ikan. Itu. 7. Tolong baca. Ayat 9. Saudara harus ngerti bahasa Tuhan. Dia bilang apa? Bawalah ikan-ikan itu. Betul ya? Betul ya? Ketika dia tidak punya apa-apa, mana laukmu? Tidak ada. Ketika jalannya penuh ikan, Yesus tanya, bawa kemari ikan-ikan itu. Bukan berarti ketika dia meminta, bukan berarti Yesus tidak punya. Tetapi dia sesungguhnya sedang mengangkat hidup kita. Di ayat kesini, Yesus itu sedang lagi membakar ikan dan ada roti di situ. Yesus ingin mencicipi tangkapan murid-muridnya. Saudara, kadang-kadang firman ini harus tegas. Bawalah, berbicara bawa, itu bahasa Tuhan. Itu bahasa iman. Tuhan itu tidak mengambil. Ingat baik-baik ya. Di dalam diri kita itu ada timbangan, ada neraca, ada batu besar dan batu kecil. Di dalam kehidupan kita, kita selalu menimbang, nimbang dan menimbang. Kalau Tuhan berkata, bawalah ikan tangkapanmu, murid-muridku. Apa yang kau bawa bukan berarti Tuhan itu mau mengambil apa yang menjadi milikmu. Tuhan sesungguhnya ingin melihat ada enggak bahasa iman dalam hatimu. Tapi kita banyak kali masalah persembahan pun kita takut sama Tuhan. Tuhan itu enggak minta perpuluhanmu. Enggak minta. Dia enggak minta. Dia itu mau memberi yang lebih. Kalau kau ngerti bahasa iman, sama seperti bahasa janda sarpat, besok aku mati. Tetapi iman janda sarpat ini 3,5 tahun tidak pernah kekurangan dan kehabisan. Sebenarnya Tuhan ingin melihat, ada enggak di dalam diri kita ini percaya dengan sungguh. Tuhan tidak bilang begini, bawa semua ikan-ikan di dalam jalamu, enggak. Sedikit dari jala-jala. Tapi neraca timbangan kita terlalu kuat. Ingat, saudara harus bisa ukur bahasa iman. Kenapa kita tidak perlu takut sama dengan Petrus ini? Karena dia kenal dengan baik bahwa semua yang dalam jala itu dia sanggup memberikan seberapa besar jala Petrus. Maka sebesar itu akan diberikan. Punya lahan 1 hektar. Yang seharusnya berapa ton, umpama 2 ton saudara menghasilkan. Kalau Petrus akhir zaman mengenal bahasa iman, 2 ton bisa jadi 4 ton. Bahasa iman dilakukan oleh Yusuf. 7 tahun dia persiapkan. 7 tahun dia merencanakan. Dan 7 tahun kemudian pada masa kesulitan,
pada masa COVID ini, kalau saudara mengerti bahasa iman, apa yang menjadi bagian Tuhan? Tidak ada Tuhan. Petrus tidak bilang begitu. Konsep yang pertama dia bilang memang tidak ada. Oke, aku berikan. Tetapi konsep kedua, bawalah ke sini. Dia menyerahkan. Yang membuat kita tidak berhasil, kita dari tidak ada, sampai dalam konsep kedua, kita pun juga bilang tidak ada. Paham maksudnya? Saya tidak terlalu mendetail. Tapi saudara mengerti maksudnya. Takaran yang seharusnya, tetapi saudara timbang-timbang, neraca-neraca, diukur-ukur, itu pun dikurangin, bahkan tidak ada sama sekali. Apa yang terjadi pada saat ini? Saudara lihat. Ayat 11. Ada ayat berkata begini dalam kitab Hagai. Ketika engkau bekerja, mendapatkan hasil yang banyak, tapi engkau membawa pulang yang sedikit. Betul ya? Ketika Petrus ini ngerti bahasa iman, maka ayat ini pun dikatakan, jalannya tidak koyak. Terjemahan lain tidak robek. Tetapi banyak sekali dalam diri kita ketika kita tidak taat, jalannya robek. Justru banyak kehilangan. Konsep pertama kamu punya, Petrus tidak minta. Dan Tuhan berkati. Bahkan di dalam jala itu penuh. Ayat 11 dihitung 153 sekian. Berat, kalau dalam terjemahan lain betapa beratnya. Di dalam konsep kedua ini, Tuhan mau lihat ada enggak bahasa iman dalam diri Petrus. Ada enggak bahasa iman dalam diri jemaat Tuhan. Ingat ya, Tuhan mau melihat bahasa iman dalam diri. Tuhan tidak mau mengambil apa yang menjadi milikmu. Dia selalu Bapa yang memberi. Anak yang terhilang pun menghabiskan harta bapaknya. Dikenakan, dimandikan, dikenakan jubah, dipakaikan cincin, dipestakan. Bapak yang ada di dunia, yang di dalam diceritakan perumpamaan dalam kitab Lukas. Dia mengembalikan posisi sebagai anak. Mengembalikan semua yang menjadi miliknya. Bapamu di sorga, kalau engkau belajar mengerti konsep kerajaan, jangan sekali-kali dalam dirimu berkata begini, tidak ada. Kalau kau bilang tidak ada, maka itu yang akan terjadi. Tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Mengerti ya? Kita lihat. Kata tidak sobek ini. Ketika saudara mengalami pelipat ganda, ketika saudara mengalami yang namanya pelipat gandaan dari tidak ada, sampai jala itu penuh, di situ ada pelipat gandaan terus dilipatkan karena kita belajar untuk taat. Maka yang terjadi adalah perlindungan dan penjagaan. Seharusnya jala itu robek. Mari kita renungkan baik-baik. Dari pagi, siang, malam aku bekerja. Saudara dapat apa? Sepanjang malam. Jadi kata malam itu, biasanya kalau nelayan itu berangkatnya jam 6 sore, jam 7, betul ya Pak? Sampai ketemu pagi. Tidak dapat apa-apa.
Tapi sementara Yesus ada di pinggir, mudah sekali dengan perkataan firman ini. Walaupun itu jaraknya 200 hasta, jaraknya 100 meter. Firman itu tidak akan pernah mengenal waktu. Tidak akan pernah mengenal jarak dari bumi dan dari sorga. Tidak pernah mengenal di mana engkau berusaha dengan sorga yang berfirman. Kalau dia berfirman, dimanapun usahamu, diberkati. Betul ya? Ini sebuah konsep kebangkitan Yesus yang berkata, sudah selesai. Kalau kita paham dengan ini, maka ada trik-trik pertama, kedua, ketiga yang harus kau lakukan. Banyak jalannya robek. Selama hidupmu engkau terus bekerja, selama hidupmu engkau terus mengumpulkan, dan ternyata pundi-pundinya bolong, hilang. Bukan berarti pendeta-pendeta itu minta, silahkan kemana yang saudara tuju, monggo silahkan, yang penting saudara taat. Kembali kemana yang damai sejahtera hatimu. Pengajaran ini bukan berarti untuk memenuhi pundi-pundi di sini, tetapi saya sedang mengajar pada saudara. Buah ketidaktaatan, jalannya robek. Tolong dibaca diulang ayat 11 itu. Lihat, pelan-pelan ya. Ketika Petrus itu menyeret 100 meter itu diseret. Saking tidak mampunya, itu diseret. Dari tidak ada loh. Itu diseret. Terus penuh, bukan ikan-ikan kecil. Bukan ikan teri. Ikan-ikan besar. Terus ditakar sama sorga. Apakah Tuhan minta 153-nya? Tidak. Ayat sebelumnya dibilang bahwa hendak hitungan berapa sih makannya Tuhan. Tetapi berapa yang dihasilkan? Ada takaran sorga. Ini yang saya ingin membawa sedang jemaat terobos tahun ini. Buat terobosan tahun ini. Tetapi terobosan bukan sekedar iman, tetapi ketaatan. Iman tanpa ketaatan bolong. Kalau kita lihat ikan besar, terus jalannya, itu dijelaskan. Coba baca. Tidak koyak jalannya. Sebenarnya Petrus tahu kalau 153 ikan besar koyak. Tetapi dijelaskan dalam ayat ini, ikan sebesar itu, sebanyak itu, ditekankan jalannya tidak koyak. Gereja Tuhan, Tuhan mau memberkati lebih besar. Tetapi karena usahamu, karena kerjamu, engkau mungkin diberkati. Tapi ingat baik-baik, sering jalannya koyak. Hilang. Tapi Petrus Tuhan bilang, Tuhan akan memelihara, menjaga. Jamnya mati ya. Ketidaktaatan membuat jala kita koyak. Sekarang pilih yang mana? Kasih sedikit sesuai neraca, jala tidak koyak. Tidak ada, jalannya koyak.
Mana yang kita pilih? Kembali kepada saudara. Ini berbicara ketaatan. Saya rindu jemaat diberkati. Saya rindu jemaat itu setiap menebarkan jala. Rindu setiap wadah apapun yang dikerjakan. Itu mendapatkan banyak ikan. Tapi kalau Tuhan bilang bawa sini sedikit, saudara tidak lakukan. Saya mau doa apa buat saudara? Karena saudara yang mengoyakkan jalamu sendiri. Saudara yang mengoyakkan sendiri. Semakin besar saudara tangkap, justru ikannya lari semua. Karena jalannya koyak. Jadi ketika saya menjumpai, saya sudah mengerti. Kenapa tidak berhasil? Kenapa mengalami seperti ini? Saya sudah mengerti. Karena di ayat 9 dan 10 tidak dilaksanakan. Saya sudah mengerti. Tetapi sebagai hamba Allah, saya tidak menyentuh ayat 9 dan 10 ini. Saya selalu berkata bahasa iman percaya. Tetapi inti daripada semua adalah ayat 9 dan 10 ini kita tidak taat melakukannya. Itu yang membuat kita koyak. Sepanjang malam kita bekerja, tidak mendapatkan hasil-hasil. Saya sudah paham. 9-10 kita tidak lakukan. Ini pengajaran. Saudara mau diberkati, lakukan ayat 9 dan 10. Itu kunci, itu konsep. Karena kau tidak ada apa-apa, kau tidak punya apa-apa. Engkau datang kepada Tuhan, minta, aku akan berikan. Tetapi ketika Tuhan mencicipi, kita bilang tidak ada. Ayat 11, koyak jalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, kami tetap akan memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan. Hari ini pulihkan hati kami Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kinalarabaya sakatakan. Yesus, kemuliaan. Pulihkan hati kami Bapa. Pulihkan hatiku. Yesus, Kemuliaan. syukur bagimu.
Kinalaramu. Betapa kami meninggikan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa ketika kami meninggikan-Mu, Engkau dimuliakan, Engkau Raja kami, Engkau yang bertahta. Maka kami melihat kami adalah anak-anak Raja yang menikmati kebaikan Bapaknya punya. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuliakan-Mu ya Bapa. Ilalah Rabba ya Sak. Kau Rajaku yang bertahta. Ilalah Rabba ya Sak. Rabaya sakatakan, Kinala Rabaya sakat akala. Berkati umat-umat-Mu di dalam tahun ini Tuhan. Tahun ini mereka akan menjala ikan yang lebih besar, ikan yang penuh Tuhan jala-jala mereka. Tetapi kami percaya Engkau mengubah mindset mereka. Engkau mengubah setiap pikiran umat-Mu. Ajar kami untuk taat. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah sebuah konsep kerajaan Allah. Kebenaran firman yang harus kami lakukan. Kami percaya Tuhan. Kami akan melihat janji-janji-Mu ya dan amin. Bawa kami Tuhan untuk membawa segala Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Engkau curahkan bagi kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Lakukan perkara ajaib-Mu, lakukan perkara besar-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Sekarang kita
kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Daripada ibadah ini, semua campur tangan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di tempat ini, dan berkati umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan sarana media ini Tuhan. Ketika kebenaran firman disampaikan, mereka melakukan ketaatan, maka mereka akan melihat bahwa hasil yang mereka dapatkan lebih daripada apa yang mereka berikan Tuhan. Engkau memberi itu lebih. Terima kasih Bapa. Bahasa iman kami tetap percaya. Apa yang kami tabur, itu juga yang kami tuai Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allahku yang besar. Terpujilah Engkau Allahku yang hidup. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah semua kesehatanmu, diberkati juga pendidikan daripada anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi dan engkau juga diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.